Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang deproteksi gugus pelindung dalam sintesis senyawa organik, yang mana beranggotakan yang pertama itu Firda Utari dengan NIM 021. Nur Halimah dengan NIM 024. Sakti dengan NIM 025. Nabila Zahra dengan NIM 026. Erma Johar dengan NIM 031. Risa Novalina Giti dengan NIM 070. Yoni Erwin dengan NIM 098. Baiklah, kami akan memulai membahas permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan saudari Firda Utari. Kepada Firda, kami persilakan. Baiklah, permasalahan yang pertama itu ialah permasalahan saya, di mana pada blok saya itu dikatakan bahwa pada tahap kedua itu terjadi reaksi reduksi oleh LiAlH4 menjadi senyawa alkohol. Nah, mengapa dikatakan reaksi reduksi? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilahkan. Baiklah, saya Nabila Zahra ingin mencoba menjawab permasalahan dari Firda, di mana di sini karena seperti yang kita ketahui bahwa senyawa LiAlH4 itu digunakan sebagai agen reduksi dalam sintesis organik, khususnya untuk mereduksi ester asam karbosilat ataupun amida. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nabila, tetapi menurut saya jawaban dari saudari itu kurang lengkap. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baiklah, saya Nur Halimah ingin mencoba menambahkan. Menurut benar yang dikatakan oleh saudari Nabila tadi, di mana bahwa LiAlH4 itu digunakan sebagai agen reduksi dalam sintesis organik, khususnya untuk mereduksi ester, dan juga untuk mereduksi asam karboksilat dan amida, sehingga dikatakan bahwa pada tahap itu atau pada tahap 2 itu merupakan reaksi reduksi karena adanya ester yang direduksi oleh LiAlH4. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Halimah yang telah menambahkan jawaban dari saudari Nabila. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa LiAlH4 itu digunakan sebagai agen reduksi dalam sintesis organik. Nah, khususnya itu untuk mereduksi ester, asam karboksilat, dan amida, sehingga dikatakan bahwa pada tahap 2 itu merupakan reaksi reduksi karena adanya ester yang direduksi oleh LiAlH4. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Firda Utari. Maka kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Permasalahan Nur Halimah. Kepada Nur Halimah, kami persilakan. Baiklah, yaitu permasalahan saya, di mana pada reaksi di atas digunakan NaH sebagai asam. Nah, mengapa sih untuk mendeproteksi MOM seperti reaksi di atas itu diperlukan asam, sehingga nanti yang dihasilkan itu tetap senyawa tersebut masih ada gugus OH-nya. Jadi, mengapa sih yang digunakan itu NaH sebagai asam? Kepada teman-teman yang ingin mencoba menjawab permasalahan saya, disilahkan. Baiklah, saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari saudari Halimah. Nah, menurut saya, alasan mengapa MOM itu hanya dideproteksi oleh asam itu karena asam dapat mendonorkan hidrogen yang akan terikat dengan anion metoksi metil. Nah, sehingga nantinya itu akan terbentuk kembali metoksi metil ether. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Firda yang sudah menjawab permasalahan saya. Tapi di sini saya kurang puas dengan jawaban dari saudari Firda. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baiklah, di sini saya Andrika mau mencoba menambahkan. Menurut saya, MOM reaktif terhadap asam dan kurang reaktif terhadap basa. Sehingga kecenderungan MOM untuk bereaksi dengan asam lebih kuat dibanding dengan basa
sehingga dapat dideteksi dengan asam. Karena sejauh yang saya ketahui, penambahan asam dapat memprotonasi atom O pada MOM yang terikat ke alkil sehingga ia berubah menjadi gugus pergi yang baik dan akhirnya dapat lepas. Lepasnya MOM meninggalkan alkil yang bermuatan positif. Karbokation yang terbentuk kemudian mengikat molekul air sehingga membentuk suatu spesies oksonium. Satu proton dari oksonium ditarik oleh anion dari asam dan akhirnya terbentuk kembali gus OH-. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Firda dan Saudara Andrika yang telah menjawab permasalahan saya. Sehingga di sini dapat saya simpulkan mengapa si NaH itu atau sebagai asam itu dapat mendeproteksi MOM atau metoksi metil itu karena MOM itu reaktif terhadap asam dan kurang reaktif terhadap basa. Sehingga kecenderungan MOM untuk bereaksi dengan asam lebih kuat dibandingkan dengan basa. Sehingga dapat diproteksi dengan asam. Nah, dengan penambahan asam dapat memprotonasi atom O pada MOM yang terikat ke alkil sehingga ia berubah menjadi gugus pergi yang baik dan akhirnya dapat dilepas. Lepasnya MOM meninggalkan alkil yang bermuatan positif, karbokation yang terbentuk kemudian mengikat molekul air sehingga membentuk suatu spesies oksonium. Satu proton dari oksonium itu ditarik oleh anion dari asam dan akhirnya terbentuk kembalilah gugus OH itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan Andika Dwi Sakti. Pada Andika, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya permasalahan saya yaitu apa yang menyebabkan deproteksi atau penghilangan itu dapat terjadi. Di sini apakah ada teman-teman yang ingin mencoba menjawab? Baiklah, saya Arma Johar ingin mencoba menjawab. Jadi kalau menurut saya, deproteksi itu kan ada penghilangan atau reduksi gugus pelindung untuk menjadi gugus fungsi awal yang akan dilindungi. Nah, syaratnya itu kan tidak bisa kita langsung melakukan deproteksi, namun ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu harus mudah dimasukkan dan juga dihilangkan. Yang kedua, tahan terhadap reagen-reagen yang akan menyerang gugus fungsional yang tidak dilindungi tersebut. Terus yang ketiga, stabil dan hanya bereaksi dengan reaksi khusus untuk dilakukannya mengembalikan mengembalikan gugus fungsi yang asli. Gugus pelindung seharusnya itu tidak mengganggu reaksi yang dilakukan sebelum dihapus, seperti itu. Bagaimana Saudara Andrika? Terima kasih kepada Saudari Arma Johar. Tapi di sini menurut saya jawaban dari Arma Johar masih kurang tepat. Mungkin ada teman-teman yang ingin mencoba menambahkan. Baiklah, saya Risa akan mencoba menambahkan jawaban dari Arma Johar. Di sini menurut saya, hal tersebut itu bisa terjadi karena beberapa hal diantaranya itu. Yang pertama itu solfosis dasar penguraian oleh pelarut. Contohnya itu ada hidrolisis sama alkoholisis. Dan yang kedua hidrogenolisis, yang ketiga logam berat, yang keempat ion fluorida, yang kelima fotolitik, yang keenam itu asam atau basa, yang ketujuh elektrolisis, yang ke-8 eliminasi reduktif, yang 9 beta eliminasi, yang 10 oksidasi, yang ke-11 itu ada substitusi nukleofilik, dan yang ke-12 itu katalisis logam transisi enzim. Namun, contoh penghilangan gugus pelindung dapat terjadi karena asam atau basa, di mana deproteksinya itu dilakukan dengan sebuah asam, sehingga gugus pelindung yang melindungi karbonil keton dapat membentuk asetal dan dapat lepas menjadi karbonil keton kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Risa sudah menambahkan. Jadi dari dapat disimpulkan bahwa hal tersebut bisa dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya solfosis, hidrogenolisis, logam berat, ion fluorida, dan lain-lain. Namun contoh penghilangan gugus pelindung dapat terjadi karena sama terasa di mana deproteksinya dilakukan dengan sebuah asam sehingga gugus pelindung yang melindungi karbonil keton dengan membentuk asetal dapat lepas menjadi karbonil keton kembali. Terima kasih.
Terima kasih pada Saudara Andrika. Kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu Nabila Zahra. Nabila, persilakan. Baiklah, permasalahan saya ialah pada proteksi gugus pelindung alkohol bisa digunakan MEM, yaitu metoksietoksimetil, maupun MOM, yaitu metoksimetil. Nah, manakah di antara gugus pelindung MEM dan MOM yang ini nih yang paling mudah untuk diproteksi? Silakan teman-teman, siapa yang ingin menjawab permasalahan saya? Saya Joni akan mencoba menjawab permasalahan Nabila. Menurut saya gugus pelindung yang mudah diproteksi itu adalah metoksimetil atau MOM. Karena gugus pelindung yang baik itu adalah MOM, di mana MOM ether ini dapat dibuat dari alkohol ataupun fenol dengan MOMCl, di mana metoksimetil klorida atau MOMOAC atau metoksimetil asetat, yang kemudian metoksimetil MOM ini dapat dengan mudah juga didepresi dengan asam. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Joni yang telah menjawab permasalahan saya, tetapi menurut saya di sini Joni tidak menjelaskan lebih detail dan lebih lengkap. Mungkin adakah teman-teman yang mau menambahkan atau yang mau mencoba menjawab juga? Saya Herma Johar ingin mencoba menjawab Nabila. Jadi kalau menurut saya secara umum itu kan memang metoksimetil itu tuh mudah diproteksi menggunakan asam lemak dan juga asam encer dalam kosalven organik telah terbukti efektif. Nah, penggunaan asam lemak piridium toluena sulfonat dalam reflux TBUOH atau 2-butanon sangat reaktif untuk melepaskan MOM ether yang mana dari alkohol alilik. Nah, dalam gugus MEM itu dapat selektif dihilangkan dia ditrimetilsiliyodida dengan asetonitril tanpa mempengaruhi ether maksudnya atau gugus ester, tetapi gugus MEM sensitif terhadap asam Lewis dan dapat dipecah dengan asam kuat berair. Seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada saudari Erma. Di sini dapat saya simpulkan bahwa gugus pelindung yang mudah diproteksi adalah metoksimetil atau MOM, karena gugus pelindung ini yang paling baik adalah MOM. Dan MOM ether ini dapat dibuat dari alkohol ataupun fenol dengan MOMCl atau metoksimetil klorida. Dan metoksimetil ini dapat dengan mudah juga diproteksi dengan asam. Dan secara umum metoksimetil ini mudah diproteksi menggunakan asam lemah, asam encer dalam kosolven organik yang telah terbukti efektif. Dan penggunaan asam lemah piridium atau P-toluene-sulfonat dalam reflux TBUOH atau 2-butanon sangat efektif untuk melepaskan MOM ether dari alkohol alik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Nabila. Kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan Erma Johar. Jadi, jika sudah dilakukan proteksi, maka akan dilakukan lagi deproteksi. Mengapa hal ini dilakukan? Apabila tidak dilakukan, apakah akan mempengaruhi hasil reaksi yang diharapkan? Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba menjawab permasalahan saya, kami persilakan. Baiklah, di sini saya Andrika akan mencoba menjawab. Menurut saya di dalam sintesis organik terdapat suatu istilah yaitu deproteksi. Deproteksi merupakan suatu keadaan di mana adanya penghilangan atau reduksi suatu gugus pelindung sehingga berubah menjadi suatu gugus fungsi awal. Jadi itulah kenapa deproteksi ini perlu dilakukan agar dapat berubah menjadi gugus awal. Terima kasih. Oke, baiklah. Namun menurut saya jawaban Andrika sudah hampir mengenai, cuman belum lengkap atau belum detail. Jadi kepada teman-teman ingin menambahkan, dipersilakan. Siapa ingin menambahkan?
Baiklah, di sini saya Nabila Zahra ingin menambahkan jawaban dari saudara Andrika bahwa memang deproteksi merupakan suatu keadaan di mana adanya penghilangan atau reduksi suatu gugus pelindung sehingga berubah menjadi suatu gugus fungsi awal. Jadi itulah kenapa deproteksi itu perlu dilakukan agar dapat merubah menjadi gugus awal tadi. Namun juga suatu senyawa jika ingin mengubah senyawa tersebut, kita harus melindungi salah satu gugusnya, yaitu seperti OH yang kita lindungin. Apabila tidak kita lindungi, maka pada saat proses reaksi senyawa tersebut akan diserang sehingga pada hasil akhir nanti kita tidak akan mendapatkan senyawa apa yang kita inginkan. Dan juga gugus pelindung di sini masih menempel, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil akhir. Terima kasih. Baik, benar sekali yang telah ditambahkan Nabila. Jadi memang dan sintesis organik ini terdapat suatu istilah deproteksi, yang mana memang deproteksi ini kan merupakan penghilangan reduksi atau gugus pelindung sehingga menjadi gugus fungsi awal. Namun ada ya di mana penghilangan gugus ini sehingga akan berubah jadi gugus fungsi awal. Namun ibarat kita dengan kata lain adalah memodifikasi. Namun jika masih gugus pelindung itu masih menempel, kita tidak dapat mengatakan bahwa itu tuh adalah gugus senyawa awal atau memang itu merupakan suatu senyawa modifikasi. Maka itu kita menggunakan deproteksi untuk menghilangkan gugus awal tersebut. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut pada permasalahan berikutnya. Permasalahan Risa Novalina. Kepada Risa, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Lanjut kepada permasalahan saya. Di sini, mengapa tingkat kebasaan suatu amina mempengaruhi untuk masuknya suatu gugus pelindung dan deproteksi gugus pelindung? Bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, saya Nur Halimah ingin mencoba menjawab permasalahan dari saudari Risa. Jadi, mengapa sih tingkat kebasaan suatu amina itu mempengaruhi untuk masuknya suatu gugus pelindung? Itu karena tingkat kebasaan suatu amina itu mempengaruhi untuk masuknya suatu gugus pelindung. Nah, itu sebagai persoalan misalkan suatu amina primer itu mengikat gugus penil. Nah, hal inilah yang mengakibatkan sifat kebasaan amina menurun karena terjadinya delokalisasi elektron. Oleh karena itu, maka dibutuhkanlah gugus pelindung yang lebih selektif. Baiklah, itu menurut saya. Saya kembalikan kepada Risa. Baiklah, terima kasih kepada saudari Norma yang sudah menjawab pertanyaan saya. Namun di sini menurut saya jawaban dari saudari kurang tepat. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Itulah saya Joni, saya akan menambahkan jawaban dari saudari Halimah. Menurut saya tingkat kebasaan suatu amina itu sangat mempengaruhi untuk masuknya suatu gugus pelindung. Di mana sebagai persoalan, misalkan suatu amina itu primer mengikat gugus penil. Hal ini mengakibatkan sifat kebasaan amina menurun karena terjadinya delokalisasi elektron. Oleh karena itu, gugus pelindung seperti benzil itu tidak selektif jika digunakan akibat terjadinya delokalisasi elektron tersebut. Maka dibutuhkan gugus pelindung yang lebih selektif dalam memproteksi gugus amina tersebut. Nah, gugus pelindung tersebut ialah gugus asetil yang mengakibatkan amina membentuk amida. Kemudian amina primer dan sekunder ini mudah mengalami oksidasi, sehingga harus dilakukan reaksi metilisasi, di mana reaksi metilasi ini biasa dilakukan dengan Grignard. Nah, deproteksi terhadap gugus amino dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan asetat anhidrida, K2CO3, hokitne, asilasi, dan bromokatekolborat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Joni dan saudari Nur Halimah yang sudah menjawab pertanyaan saya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa tingkat kebasaan suatu amina itu mempengaruhi untuk masuknya suatu gugus pelindung. Ya, di mana itu misalkan suatu amina primer mengikat di gugus penil. Hal ini akan mengakibatkan sifat kebasaan amina itu menurun karena terjadi delokalisasi elektron. Nah, oleh karena itu gugus pelindung seperti benzil tidak selektif jika digunakan akibat terjadinya delokalisasi elektron tersebut. Maka dibutuhkan pelindung yang lebih selektif dalam memproteksi gugus amina tersebut. Nah, gugus pelindung tersebut adalah gugus asetil yang mengakibatkan amina membentuk amida. Amina primer dan sekunder mudah mengalami oksidasi, sehingga harus dilakukan reaksi metilasi, di mana reaksi metilasi biasa dilakukan dengan Grignard. Di sini, deproteksi terhadap gugus amina dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan asetat anhidra, K2CO3, hokitne asilasi, dan bromokatekolborat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih pada saudara Risa. Kita lanjut pada permasalahan terakhir, yaitu saudara Joni Erwin. Pada Joni, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya permasalahan saya, yaitu
Untuk mendeproteksi MOM diperlukan asam. Apakah proses deproteksi MOM ether dapat dilakukan dalam kondisi netral? Ya, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, persilakan. Baiklah, saya Risa Novalina akan mencoba menjawab permasalahan dari saudara Joni. Di sini, apakah proses deproteksi MOM ether dapat dilakukan dalam kondisi netral? Nah, menurut saya itu tidak, dikarenakan pada pH netral, gugus MOM ether relatif tidak terprotonasi dan tetap menjadi gugus pergi yang buruk atau disebut dengan bad leaving group. Baiklah, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Bagaimana saudara Joni? Baik, terima kasih kepada saudari Risa yang telah memberikan jawabannya. Tapi menurut saya jawaban Risa masih kurang lengkap untuk jawab permasalahan saya. Mungkin ada teman lain yang ingin menambahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba membantu Risa menambahkan jawaban dari permasalahan Joni. Nah, menurut saya itu tidak, karena MOM itu hanya diproteksi oleh asam, di mana asam ini dapat mendonorkan hidrogen yang akan terikat dengan anion metoksimetil, sehingga nantinya akan terbentuk kembali metoksimetil ester, dan juga sejauh yang saya ketahui itu penambahan asam dapat memprotonasi atom O pada MOM yang terikat ke alkil, sehingga ia berubah menjadi gugus pergi yang baik, dan akhirnya dapat lepas. Nah, lepasnya MOM ini meninggalkan alkil yang bermuatan positif. Karbokation yang terbentuk kemudian mengikat molekul air. Nah, sehingga nanti membentuk suatu spesies oksonium. Satu proton dari oksonium itu ditarik oleh anion dari asam dan akhirnya terbentuk kembali gugus OH-nya. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Joni. Baik, terima kasih kepada saudari Firda yang telah menambahkan. Ya, benar menurut bahwa MOM itu tidak dapat diproteksi dengan keadaan netral karena MOM itu hanya dapat dideproteksi oleh asam karena asam itu dapat mendonorkan hidrogen di mana akan terikat dengan anion metoksimetil sehingga nantinya akan terbentuk kembali metoksimetil ester dan juga penambahan asam dapat memprotonasi atom O pada MOM yang terikat ke alkil sehingga ia berubah menjadi gugus pergi yang baik dan akhirnya dapat lepas. Nah, lepasnya MOM ini meninggalkan alkil yang bermuatan positif, di mana karbokation yang terbentuk kemudian mengikat molekul air sehingga membentuk suatu spesies oksonium. Nah, satu proton dari oksonium ini ditarik oleh anion dari asam dan akhirnya terbentuk kembali gugus OH. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Saya dan teman-teman dari kelompok 1 mengakhiri presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.